Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan belajar terkait penggolongan hewan berdasarkan jenis makanan. Sebelumnya saya akan melakukan presensi terlebih dahulu. Lumatul Ilmas Lilia, Hadir. Rose Anissa Pratiwi, Hadir, Bu. Najatul Aida, Hadir, Bu. Intan Putri Damayanti. Ada, Bu. Baik, untuk memulai pembelajaran pagi hari ini, berdoa terlebih dahulu. Minta tolong untuk Mbak Aida memimpin berdoa. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai kegiatan belajar ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Selesai. Terima kasih. Terima kasih Mbak Ida. Kemudian saya akan menjelaskan terkait kompetensi dasar. Standar kompetensinya itu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Kemudian untuk kompetensi dasarnya itu menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk indikatornya, menjelaskan macam-macam hewan berdasarkan jenis makanannya. Kedua, menjelaskan hewan karnivora, herbivora, dan omnivora. Yang ketiga, menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya. Untuk tujuan pembelajarannya, yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan macam-macam hewan berdasarkan jenis makanannya secara tepat. Dua, peserta didik dapat menjelaskan hewan karnivora, herbivora, dan omnivora secara baik. Yang ketiga, peserta didik dapat menggolongkan hewan berdasarkan jenis makanannya secara benar. Nah, kemudian dalam materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ini, tahukah kalian apa itu herbivora? Ada yang bisa? Jadi herbivora itu merupakan hewan pemakan tumbuhan. Kemudian pernahkah kalian melihat seekor kambing yang sedang memakan rumput di sawah? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Termasuk jenis apakah hewan tersebut? Herbivora. Ya, benar. Nah, kemudian untuk lebih memahami materi pada pagi hari ini, saya akan membentuk dua kelompok. Masing-masing kelompok terdiri dari 2 siswa. Untuk kelompok pertama, kelompoknya Mbak Lili dengan Mbak Intan. Untuk kelompok kedua, Mbak Aida dengan Mbak Rose. Nah, untuk pembahasan diskusinya itu membahas mengidentifikasi apa saja hewan yang ada di lingkungan sekitar kalian, kemudian termasuk jenis apakah hewan-hewan tersebut dan bagaimana ciri-cirinya. Sebelum mencari data dari sumber lain, kalian bisa merumuskan hipotesis atau permasalahan terlebih dahulu. Waktu untuk merumuskan hipotesis sudah selesai. Sekarang kalian bisa mencari sumber dari permasalahan tersebut. Apakah sudah selesai? Sudah, Bu. Untuk perwakilan kelompok bisa menyampaikan hasil diskusinya, dimulai dari kelompok pertama. Baik, saya perwakilan dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi dari kelompok kami. Pertanyaan yang pertama, apa saja hewan yang di lingkungan sekitar kalian? Jawabannya yaitu kucing, kambing, dan ayam. Yang kedua, termasuk jenis apa hewan-hewan tersebut? Jenis yang pertama yaitu kucing, yaitu termasuk jenis hewan karnivora. Yang kedua, kambing termasuk jenis hewan herbivora. Yang ketiga, ayam termasuk hewan omnivora. Pertanyaan yang ketiga, mengapa hewan tersebut termasuk jenis herbivora atau karnivora atau omnivora? Yang pertama, kucing. Karena termasuk hewan karnivora karena pemakan daging, yaitu seperti ikan. Yang kedua, kambing termasuk herbivora karena pemakan tumbuhan berupa rumput-rumputan, dan kambing tidak
memiliki taring, bentuk giginya yaitu gigi geraham. Yang ketiga, ayam, termasuk omnivora karena ayam bisa memakan rumput, sayur, padi-padian. Selain itu, ayam juga memakan hewan kecil seperti cacing dan serangga. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Mbak Rosa telah menyampaikan diskusi dari kelompok 1. Kemudian untuk kelompok kedua bisa menyampaikan hasil diskusinya. Diskusi kami, jadi hewan yang kami temukan di lingkungan sekitar yaitu sapi, bebek, dan tikus. Jenisnya yang pertama, sapi termasuk hewan herbivora karena sapi pemakan tumbuhan dan mempunyai gigi geraham. Kemudian hewan kedua yang saya temukan yaitu bebek. Hewan bebek termasuk hewan omnivora karena bebek memakan tanaman berupa rumput, sayur-sayuran, dan selain itu bebek juga memakan hewan-hewan kecil seperti ikan, cacing, hingga serangga. Hewan ketiga dari kelompok kami yaitu tikus, termasuk jenis hewan omnivora karena tikus memakan berbagai makanan yang ditemukan seperti buah, sayur, biji-bijian, hingga serangga. Baik, terima kasih untuk kelompok 2. Selanjutnya saya akan memperjelas terlebih dahulu materi dari pagi hari ini. Saya akan share screen. Berdasarkan jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Untuk herbivora merupakan hewan pemakan tumbuhan, di mana herbivora dapat memakan bagian tumbuhan berupa daun, batang, biji, dan juga umbi-umbian. Sebagai contoh, herbivora pemakan rumput dan dedaunan misalnya sapi, kuda, dan kambing. Kelinci sangat menyukai jenis umbi-umbian seperti wortel. Jenis burung ada yang tergolong ke dalam herbivora. Burung pemakan biji-bijian seperti merpati, tekukur, dan burung gereja. Ada pula burung pemakan buah-buahan seperti burung beo dan jala. Biasanya, burung tersebut memiliki bentuk paruh yang khas sesuai dengan jenis makanannya. Kemudian untuk karnivora, hewan karnivora merupakan hewan pemakan daging. Hewan karnivora yang hidup di sekitar kita seperti anjing dan kucing. Anjing pemakan daging dan tulang. Di rumah, kucing memangsa tikus, memakan daging ayam dan ikan. Ciri hewan yang termasuk karnivora mempunyai indera penglihatan, penciuman, dan pendengaran yang baik. Hewan karnivora dapat memiliki racun atau bisa dan gigi taring yang kuat seperti ular. Hewan karnivora mempunyai gigi taring dan gigi geraham yang tajam. Gigi taring yang besar, gigi gerahamnya pun tajam dan berguna untuk mengunyah daging dan tulang. Terdapat jenis burung yang merupakan hewan karnivora, di mana jenis burung tersebut seperti burung elang dan burung hantu, mempunyai cakar juga kuku yang tajam dan kuat. Omnivora merupakan hewan pemakan segala, yang termasuk hewan omnivora ini seperti ayam, tikus, bebek, ikan, dan lainnya. Sebagai contoh, ayam memakan biji-bijian seperti beras dan jagung, dapat pula memakan cacing. Ikan memakan tumbuhan air dan cacing yang ada di kolam atau akuarium. Untuk kesimpulannya, siapa yang ingin menyimpulkan pembelajaran materi penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya ini? Saya tunjuk ya. Mbak Lili, silakan. Baik, Bu. Jadi kesimpulannya yaitu dapat disimpulkan bahwa berdasarkan jenis-jenis makanannya, hewan digolongkan menjadi 3, yaitu herbivora, karnivora, dan juga omnivora. Di mana herbivora merupakan hewan pemakan rumput, karnivora merupakan hewan pemakan daging, dan juga omnivora merupakan hewan pemakan segalanya. Seperti itu, Bu. Baik, terima kasih untuk Mbak Lili. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Saya cukupkan. Untuk materi selanjutnya yang akan dibahas pada pertemuan selanjutnya itu daur hidup hewan dan cara memelihara hewan peliharaan. Mbak Ida minta tolong untuk pemimpin berdoa. Baik teman-teman, karena kita sudah belajar hari ini, marilah kita mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Cukup sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan teman-teman semua. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Baik. Sekian simulasi berbasis modal pembelajaran inquiry yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.